Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita akan melanjutkan materi kita pembahasan tentang turunan, yaitu lanjutan dari sesi yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan masuk pada contoh soal. Oke, kita mulai dari contoh soal turunan yang pertama. Kemarin kita punya soal yang nomor A ya, fx sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat. Kemudian akarnya kita ubah menjadi pangkat, yaitu menjadi pangkat x pangkat x pangkat 2/3. Nah, untuk turunan fungsi, langkah yang pertama adalah kita memindahkan pangkat yang aslinya, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan min 1, sehingga hasilnya ada di sini ya, adalah 2/3 x pangkat min 1/3. Atau di sini agar pangkatnya ini tidak negatif, berarti 2/3 dikalikan 1/x pangkat 1/3. Nah, berarti ini tinggal Anda buat lebih bagus lagi bentuknya ya, 2/3 x pangkat 1/3 itu kan sama saja dengan x akar 3, seperti itu ya. Akar 3 dari x. Nah, sudah sama. Kemudian kita lanjutkan lagi ke soal yang B gitu ya. Fx sama dengan 5/x pangkat 2. Itu kita buat pangkatnya di atas berarti menjadi 5 kali x pangkat min 2. Kemudian kita turunkan, pangkatnya kita kurangi min 1, kemudian pangkat aslinya kita letakkan di depan. Ini ya, berarti 5 dikalikan min 2 dikalikan x pangkat min 2 min 1. Berarti min 10 x pangkat min 3. Atau min 10/x pangkat 3. Kemudian yang C, fx sama dengan 4x pangkat 3. Turunannya gimana? Gampang ya. Pangkatnya dikurangi 1, kemudian pangkat aslinya kita kalikan di depan. Berarti 4 dikalikan 3 dikalikan x pangkat 3 min 1. 4 kali 3, 12 x pangkat 2. Oke, kemudian yang D, fx sama dengan 2x kuadrat per 3 akar x. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana? Ya, ini kita ubah menjadi bentuk pangkat saja ya akarnya. Berarti 2x kuadrat dibagi 3x pangkat setengah. Atau kalau di sini ada x kuadrat, ini ada x pangkat setengah, kita kurangkan saja gitu kan. 2/3 dikalikan x pangkat 1/2. 1/2 itu 2 dikurangi setengah. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini gimana? 2/3-nya tetap, 1/2-nya dikalikan di depannya, kemudian dikalikan x pangkat 1/2 min 1. Jadinya 2/3, 3/2 ini 1/2 ini ya, 1/2, kemudian dikalikan x pangkat setengah. Ternyata ini kalau dicoret ini habis ya, tinggal x pangkat setengah atau akar x. Nah, mudah sekali. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang E ya, yang E. Jadi ada fx sama dengan, nah ini bentuk perkalian ya, 2x kuadrat plus x dikalikan 2x plus 2. Nah, kalau bentuk perkalian kan Anda masih ingat ya, kalau ada fx sama dengan u dikalikan v, turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah u v aksen, kan seperti itu ya. Berarti kita ambil u aksen, u-nya adalah ini ya, i-nya adalah u, 2x kuadrat plus x, kemudian v-nya adalah 2x plus 2. U-nya sudah ada, kemudian kita ambil turunan u. Turunan u berarti turunan dari 2x kuadrat plus x gitu ya, menjadi 4x plus 1. Kemudian turunan v-nya atau v aksennya adalah 2x plus 2 diturunkan menjadi 2. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ya dari rumus ini ya. Turunan fx adalah u aksen v plus
U, V, aksen. Nah, tinggal dikalikan saja ya. Ini adalah U, ini adalah V. Sorry, ini U aksen, ini V, kemudian ini U dikalikan V aksen. Nah, Anda tinggal menghitung secara aljabar saja, sehingga bisa didapatkan turunan fungsinya adalah ini ya, 12x kuadrat plus 12x plus 2. Oke, kalau yang soal E adalah soal perkalian. Kalau yang F adalah soal pembagian. Jadi ada bentuk Fx sama dengan U per V. Turunan pertamanya Anda masih ingat ya di situ ya. U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Berarti U-nya ini ya, U-nya X kuadrat plus 4, V-nya 2X min 1. Berarti turunan U adalah, atau aksennya adalah 2X gitu ya, karena 2 itu dari ini ya, X kuadrat, kemudian V aksennya adalah 2. Nah, kita pakai rumus ini ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja secara aljabar. U aksennya di sini 2X. Kemudian V-nya adalah 2X min 1 min U. U-nya adalah X kuadrat plus 4. V aksennya adalah 2. Ini V kuadrat. Ini masukkan saja secara aljabar sehingga Anda bisa mendapatkan turunan fungsinya adalah yang ini ya, 2x kuadrat min 2x min 8 per 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini Anda tidak boleh lupa. Oke, kemudian di dalam slide ini ada 8 soal. Nanti adik-adik mahasiswa silahkan mengerjakan soal 1 sampai 8 gitu ya, sehingga nanti Anda bisa mengecek apakah Anda sudah bisa atau belum. Oke, tadi untuk turunan kita sudah sama-sama belajar gitu ya. Kemudian kali ini kita lanjutkan lagi mengenai aturan rantai. Nah, jadi kalau misalnya Anda nanti punya fungsi, fungsinya bentuknya seperti ini. Y sama dengan X pangkat 4 plus 4 pangkat setengah. Tidak dapat diturunkan menggunakan rumus dan sifat fungsi yang sebelumnya gitu ya. Jadi jika sebelumnya kan Anda punya fx sama dengan ax pangkat n. Sehingga turunan fungsinya adalah a dikalikan n dikalikan x pangkat n min 1. Nah, kemudian kalau x-nya ini bilangannya berpangkat dan ada variabelnya gimana gitu ya. Nah, kita akan lihat ya, X-nya itu ternyata di sini berisi variabel dan ada konstantanya. Akan tetapi, jika dilihat sebagai fungsi komposisi dua fungsi F dan G, nah kita akan lihat ya, misalnya kita punya Y sama dengan fungsi F dengan GX gitu ya. Berarti GX itu kita masukkan ke dalam F gitu ya. Nah, Y sama dengan F X pangkat 14, 4 gitu ya. Di mana nanti tadi G-nya itu adalah GX-nya adalah X pangkat 4 plus 4 dan efeknya akar X. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita tidak bisa menggunakan sifat-sifat turunan seperti yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Nah, kalau ada seperti ini turunannya gimana gitu ya. Jadi Anda masukkan dulu GX-nya, kemudian dikalikan dengan turunan F-nya, baru dikalikan dengan GX. Nah, dapat pula kita uraikan dalam bentuk kita misalkan gitu ya. Jadi kita misalkan U itu sebagai GX gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan F GX, ini adalah U-nya, sehingga kita tulis sebagai FU. Nah, tadi kalau Anda punya U sama dengan GX, berarti GX adalah, turunan GX adalah DU, DX, turunan U terhadap X. Kemudian kalau Anda punya Y sama dengan FU, berarti Y aksen atau turunan pertama FU adalah DY, DE. Sorry, DY, DU. DY, DU. Nah, sehingga Anda akan dapatkan ini ya,
dy dx sama dengan dy du dikalikan du dx. Ini kan sebenarnya kalau Anda coret kan sama ya, tapi dengan adanya du di situ akan memudahkan kita nanti dalam mempelajari. Oke, jadi kita misalkan Y sama dengan X pangkat 4 plus 4 pangkat lagi, pangkat setengah. Jadi kita akan misalkan di sini yang ada di dalam kurung ini sebagai U gitu ya, sebagai U. Di U-nya adalah X pangkat 4 plus 4. Du dx itu artinya adalah turunan U ya, turunan pertama U. Berarti du dx-nya adalah ini ya, dari X pangkat 4 plus 4 diturunkan menjadi 4X pangkat 3. Nah, kan sudah. Kemudian kita kembalikan lagi ke soal yang awal ya. Soal yang awal kan tadi Y sama dengan X pangkat 4 plus 4 pangkat setengah. Ini kan U gitu ya, berarti soalnya menjadi Y sama dengan U pangkat setengah. Nah, kalau U pangkat setengah, kan gampang kita turunkan ya. Berarti dy du atau turunan pertamanya adalah setengah dikalikan U pangkat min setengah. Nah, terus kita masuk ke sini ya, ke rumus yang tadi ya. Turunan pertamanya adalah dy du dikalikan du dx gitu kan. Dy du-nya kan sudah punya ya ini ya. Berarti setengah dikalikan U pangkat min setengah. Du dx-nya ini didapat dari sini kan gitu kan. 4X pangkat 3. Berarti turunan pertamanya adalah setengah. Ini U-nya kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya. X pangkat 4 plus 4 pangkat min setengah dikalikan ini ya. 4X pangkat 3. Tinggal biar pangkatnya menjadi positif, kita letak di bawah. Berarti Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 per 2 kali X pangkat 4 plus 4. Pangkat setengah. Pangkat setengahnya kita jadikan akar. Nah, sekarang bentuknya sudah jadi bagus ya. Ini tadi kan 4 dicoret dengan 2, tinggal 2X pangkat 3 per akar X pangkat 4 plus 4. Nah, ini merupakan aturan rantai di dalam turunan. Nanti Anda bisa pelan-pelan mempelajari. Nah, tadi sudah kita pelajari, silahkan adik-adik mahasiswa juga mencoba menurunkan fungsi-fungsi yang ada di dalam slide ini, ada 4 ya, menggunakan aturan rantai. Oke, mungkin demikian untuk sesi kuliah kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.